Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Nah, dalam proses dan kondisi belajar gerak ini yaitu ada pengertian proses belajar gerak, kemudian ada kondisi belajar gerak. Nah, untuk yang pertama yaitu ada proses belajar gerak. Nah, belajar gerak adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Nah, untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri terdapat suatu fase. Nah, menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu ada fase kognitif, fase asosiatif, dan juga fase otonom. Yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar. Nah, pelajar itu tahu tentang gerakan yang dipelajarinya, sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan. Nah, kemudian yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif yaitu fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksananya atau lancar. Nah, kemudian yang ketiga fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis atau sudah terbiasa gerakannya. Nah, berkaitan dengan ketiga fase tersebut, belajar gerak pada awalnya membutuhkan tahapan pemahaman dalam konsep dasar gerak tersebut. Pada tahap selanjutnya, pemahaman konsep gerakan yang didapat melalui indera penglihatan diserap dan diekspresikan kembali melalui gerakan yang dipraktekkan secara langsung. Setelah proses tersebut berjalan dengan baik, maka pada akhirnya gerakan tersebut akan dikuasai penuh dan akan menghasilkan refleks yang baik pada berbagai kondisi. Menurut Smith, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, untuk belajar gerak, seseorang harus mampu menguasai konsep dasar gerak. Sehingga keterampilan tersebut terinternalisasi dalam dirinya dan menghasilkan suatu keterampilan yang bersifat permanen. Belajar gerak memiliki tujuan jangka panjang, bukan sekedar temporer atau sementara. Nah, kemudian pada hakikatnya belajar gerak memerlukan latihan dan praktek yang terus-menerus sehingga mencapai kemampuan penguasaan gerak yang bersifat permanen.
Dalam hal ini, latihan yang dilakukan dimulai dari pemahaman akan konsep dasar gerak melalui indera penglihatan yang kemudian diserap dan dipraktikkan kembali secara langsung. Dan kemudian secara terus-menerus, sehingga kemampuan penguasaan gerak dikuasai sepenuhnya dengan baik. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Maka kondisi bisa berarti keadaan atau syarat. Sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Nah, dari arti kedua kata tersebut dapat untuk dijelaskan pengertian kondisi belajar. Nah, kondisi belajar yaitu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperoleh agar suatu proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Nah, kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan mencapai hasil belajar yang baik. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar yang sesuai untuk belajar kognitif, belajar efektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam kondisi belajar gerak terdapat meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal, yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama yaitu kondisi internal. Kondisi internal yaitu keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Nah, dalam proses belajar mengajar yaitu pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerak yang dipelajari. Nah, yang kedua mengingat urutan rangkaian dari berbagai gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami kemudian diingatkannya. Bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Nah, kemudian ada yang kedua kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak yaitu keadaan luar di diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak yaitu berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, stimulus itu diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan, pemberian contoh gerak, penyampaian umpan balik. Nah, untuk yang pertama yaitu
Pemberian penjelasan. Nah, di sini pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal-hal yang penting untuk dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci secara melakukannya dan urut-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang kedua yaitu pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyampaian umpan balik. Umpan balik yaitu informasi yang diperoleh oleh pelajar setelah mempraktikkan gerakan mengenai benar atau salahnya gerakan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan sumbernya, umpan balik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu umpan balik internal dan umpan balik eksternal. Yang pertama, umpan balik internal, yaitu umpan balik yang diperoleh secara langsung pada saat gerakan dilakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu umpan balik eksternal, yaitu umpan balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar. Nah, pemberitahuan umpan balik yaitu penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya. Karena apabila terlalu banyak umpan balik bisa menjemukan bagi pelajar. Secara kognitif sebenarnya pelajar sudah tahu kesalahannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proses belajar dan juga kondisi belajar dalam pembelajaran teori belajar mengajar motorik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.